Hey guys, kita touch up dulu ya sebelum mulai live ya. Oke. Touch up dulu guys, soalnya udah dari pagi perginya. Bu dosen, hai. Hai guys, kalian abis pada ngapain hari ini? By the way ya, aku sekarang mau Mami, hai anak-anakku. Abis hujan-hujanan mam, iya. Kalian tahu gak sih, kalian yang PM aku pasti tahu aku tuh tadi hujan guys. Aku tadi pergi hari ini ke satu tempat yang sangat sering cewek-cewek kunjungi, tahu nggak apa? Jadi aku sariawan lagi, jadi aku ngomongnya nggak enak. Tacap dulu ya. Aku tacap pun sakit kayak karena sariawan. Hai Ci, mau kemana atau dari mana? Aku hari ini pergi ke tempat-tempat yang cewek biasa pergi. Apa coba? Ayo, tahu nggak? Tahu nggak? Tahu nggak? Aku minuman ini guys, minum salon salah, warung sebelah salah, mall salah, cafe salah, semuanya salah. Foto booth, betul. Aku hari ini foto booth loh tadi. Aku hari ini foto booth. Foto boothnya di mana? Coba tahu nggak? Foto booth lagi, iya guys, foto booth lagi. Aku mau pinjam kalian sebagai kaca juga. Jadi bulu matanya udah kayak turun gitu, jadi aku mau jepit lagi. Hihi. Kalian tahu nggak cara jepit bulu mata? Dulu aku pas awal-awal aku belum bisa, aku kayak takut banget, tapi sekarang udah kayak aman aja guys. Ini guys, tutorial jepit bulu mata. Matanya santai aja, relax, gak usah terlalu takut ya. Karena terlalu takut jadinya malah jadi susah. Jadi lebih naik kan, ya kan? Lihat guys, bagian depannya juga guys, kita jepit guys. Kita jepit guys. Nih guys, lihat guys. Ya guys, udah kan. Sekarang kita jepit lagi. Banyak amat jepitnya. Ya tapi lebih naik kan, ya kan? Ya kan? Lihat guys setelah dijepit. Lihat guys. Jadi kayak makin naik, makin kayak cetar gitu. Sebelumnya nggak cetar, sebelumnya kayak udah turun. Setelah dijepit dia kayak jadi kayak pagi hari lagi gitu, kayak pas masih on fleek makeupnya. Nice. Guys, kalian ini terbayang-bayang ini guys, terbayang-bayang setelah hari ini menangis, versinya Pia. Dia kayak dibikin guys sama idol Korea yang keturunan Indonesia itu. Kayak keren banget ya si Pia itu ya. Makasih ya Kak Fatih.
Tuh kan lebih lentik kan. Setelah diri ini menangis, dibanding tadi ku bisa tersenyum lagi. Aku pertama bawain lagu After Rain tuh pas konser yang mana ya, aku lupa sih konser yang mana. Mungkin ulang tahun yang 12 kali ya, Powerful kali ya, mungkin ya, kayaknya Powerful deh setahu aku. Ya kan, bener kan, ke-12 kan. Ih, keren banget, ada yang ingat deh. Mau kemana? Enggak kemana-mana dong, aku udah pulang dong. Masa semalam ini aku masih pergi guys? Menurut kalian aja, nggak boleh ya pergi malam-malam ya. Minumnya bunyi gitu. Makasih ya Kak Fatih. Kangen banget, by the way, bulan depan ikut off air ke Bali nggak? Ikut nggak ya? Nggak tahu guys, kita belum dapet jadwal ya. Tapi semoga aku bisa ikut ya, karena aku pengen ke Bali guys. Pengen banget ke Bali. Aku pengen ke Bali karena aku udah lama nggak ke Bali. Udah lama nggak off air ke Bali. Mungkin terakhir yang ini kali ya, yang ke Singaraja. Bener gak sih namanya Singaraja? Aku lupa guys. Besok nggak kuliah. Sebenarnya besok nggak kuliah, tapi besok tuh ada kelas Zoom gitu sama dosen aku, kayak rajin banget. Belum jadwalnya tapi dia udah mau Zoom gitu loh. Jadi kayak ya ampun, rajin banget jadi dosen ya. Tahu ogoh-ogoh Bali gak? Tahu banget guys. Aku TikTok aku lagi sering banget muncul ogoh-ogoh, nggak tahu kenapa ya. Kenapa ya lagi sering muncul ogoh-ogoh ya? Kocak dah. Lagi banyak gitu loh. Mungkin emang lagi deket hari rayanya ya. Hari raya Nyepi kan kemarin kan, ogoh-ogoh. Aku tuh pertama kali tahu ada ogoh-ogoh itu dari teman aku. Bentar ya guys. Oke. Ini udah mulai lagi kan guys. Oke, udah mulai lagi ya. Aku pertama-tama tuh tahu ogoh-ogoh itu dari teman aku. Dia tuh orang Bali. Terus dia ngomong kalau misalkan hari di Bali tuh ada ogoh-ogoh kayak semacam, pokoknya kayak semacam dibikin gitu, tapi kayak buat dibakar kan guys. Dia tuh setelah diarak-arak, dia tuh dibakar. Jadi kenapa dia itu dibikin serem, karena dia tuh menyerupai kayak mungkin kayak makhluk-makhluk jahat gitu ya. Terus kayak dibikin gede banget sama orang kayak berhari-hari. Terus habis itu bakal diarak-arak, terus baru dibakar. Jadi biar makhluk-makhluk jahatnya tuh hilang gitu guys. Jadi yang kayak nice ya artinya. Tapi waktu itu aku serem banget karena aku lihat ada kayak konten TikTok ogoh-ogoh gitu di TikTok, tapi dibikinnya dipakein AI. Jadi kayak dibikin jadi gerak gitu, kayak ngeri banget. Untuk mengusir apa? Kalak-kalok. Mengusir apa? Makasih ya Kak Fai. Tips buat aku dong tahun ini jadi maba. Kamu harusnya masuk ke kampus aku. Soalnya kalau kampus aku itu waktu itu, jadi guys kalian harus tahu ya, di kampus aku itu pas awal-awal tuh ada program. Jadi kayak programnya tuh kakak tingkatnya tuh ngebimbing yang baru masuk, dan kayak seru banget. Jadi kakak tingkat yang ngebimbing tuh kakak tingkat yang semester 3, dimana itu kan udah kuliah setahun kan. Jadi itu kayak seru banget tuh, aku ikutan. Terus kayak menurut aku kayak gak seru banget, aku suka. Karena jadi kayak kita tuh bisa kayak nge-throwback gitu loh pas kita tuh jadi awal-awal maba tuh gimana. Kayak kita ngeliat maba tuh kan, pas kita maba kan kita nggak bisa tahu ya, tapi pas kita udah semester 3 tuh kita ngeliat maba kayak ternyata maba tuh masih kayak seru banget ya, masih kayak fase-fase mencoba banyak hal baru gitu ya. Tipsnya buat kamu kayak tanya aja semua yang mau ditanya, terus kayak cari teman, karena teman tuh sangat penting di perkuliahan. Jangan sampai kamu kuliah sendirian karena bosan ya guys ya. Jadi kalian harus mencari teman juga di perkuliahan. Terus kayak menurutku ya pokoknya dunia kuliah tuh sangat-sangat dunia yang baru. Jadi kayak kamu harus explore semuanya. By the way, hari ini aku pakai anting yang ini udah lama banget guys. Aku udah punya ini dari SMA, tapi kayak lucu gitu gak sih?
Kayak agak gede gitu. Alia udah clarif sih kenapa pakai kacamata hitam. Mas benang apa guys kata clarifnya guys? Aku belum baca loh. Saran potram buat cewek dong sih. Saran potram buat cewek apa? Aku bingung sih sebenarnya. Cewek kan kayak rata atau enggak kayak agak segi atau agak kayak oval gitu kan. Aku lupa deh, kayaknya aku oval deh. Yang cowok pasti nggak ngerti ya rambut-rambut apa. Kalian pasti nggak ngerti kan. By the way guys, tadi aku di sono aku beli makanan tau. Nih guys, aku beli cheese. Nah, sini deh aku taruhkan agak jauh deh. Aku tadi beli cheese tau gak sih guys? Cheesecake. Cheesecake ini guys. Aku udah makan sedikit. Ya, hai. Karena aku gak sabar banget tadi aku lapar kan. Aku tuh lapar. Jadi aku tadi makan dulu. Aku tadi naik kereta sama MRT. Terus kayak pas lagi nungguin tuh aku merasa lapar banget. Jadi aku makan deh. Aku kayak comot gitu. Hehehehe. Nyesel banget belinya kecil, harusnya beli yang gede karena yang gede kayak menarik banget. Tapi tadi aku belum pernah nyoba kan, jadi aku pikir kayak beli yang kecil dulu deh biar nyobain kan. Terus ternyata enak banget, parah. Sakit banget kena sariawan. Dia rasanya strawberry sama cheese. Ini aku lagi makan yang cheese. Enak. Kenapa nggak bagi-bagi? Gimana baginya? Makasih ya Kak Stefan. Bikin firework. Mau? Makasih Kak Sahrul. Rasa kejunya ngeju banget sih. Iya guys, ngeju banget parah. Jadi ini kan cheesecake. Tapi di atas cheesecake ini tambahin keju lagi, ini kayak enak banget. Worth it banget guys. Kalian harus beli ini kalau kalian pergi. Tapi aku sedih banget. Aku kalau kalian pergi aku nitip ya, aku just tip ya. Karena enak banget. Makasih ya Kak Fatih. Belinya di mana? Coba tebak di mana? Tadi aku udah bilang ini tempat foto booth yang hits banget. Yang lagi hits banget. Bener guys, aku tadi pergi di Blok M. Jadi aku tadi pergi sama teman aku bertiga. Ini aku. Ada 2 fotonya. Ada 2 tapi mukaku mirip, kayak nggak beda. Gitu. Tuh, nggak beda kan? Fotonya sebenarnya tadi ada 4 tapi udah bagi sama teman aku. Terus ini foto aku sama adekku. Bentar guys. Dibanding tadi, kalian lihat ya, ini ada foto adekku juga. Jadi aku lihat kalian, ini foto adek aku ya guys ya. Jadi ini foto aku, ini foto adek aku. Aku foto dulu sama adek aku guys. Jadi karena tadi kan aku kan fotonya kan sama teman-teman aku bertiga, tapi kan cewek kan. Jadi kayak aku kayak bawa adek aku biar aku bisa foto berdua juga. Jadi
adek aku tuh diem banget. Jadi karena ada aku diem banget, aku tuh jadi suka bawa dia kemana-mana gitu loh. Ya aku selalu kayak bawa dia kemana-mana, kayak pokoknya kayak kalau aku lagi pergi sama teman aku kalau aku bisa bawa, aku bawa terus kemana-mana. Terus habis itu selama dibawa pun aku juga kayak yang kayak, kamu makan apa, mau makan ini, mau makan ini, mau makan ini, mau makan ini gitu. Jadi kayak aku terus yang kasih dia makan. Udah kayak mami banget nggak? Terus kayak suruh dia foto, dia tuh kalau nggak dipaksa tuh nggak mau. Pasti kalau aku suruh dia ngefoto juga dia mau aja buat ngefoto gitu kan. Tapi aku kayak, kamu harus foto sama Cici berdua gitu ya. Jadi akhirnya kita foto. Udah gitu guys. Jadi tadi tuh ada 2 tema sebenarnya. Temanya itu tema film sama tema lift, elevator kan. Habis itu aku pilih tema film buat yang aku sama adik aku. Kalau misalkan buat yang bertiga sama teman aku, temanya itu elevator. Dia tuh lebih gede dan lebih terang. Sedangkan yang film itu dia tuh kecil ruangannya. Tapi aku kayak lucu banget karena jadi aku sama adik aku berdua gitu kan. Terus habis itu aku suruh dia pakai topi. Jadi aku tuh tadi tuh bawa topi aku guys yang biasa aku sering pakai. Gak sering juga sih, tapi aku pernah pakai. Aku tadi bawa topi ini kan. Tapi kayak aku suruh dia yang pakai. Jadi kayak lucu banget. Jadi selama pergi tadi dia pakai. Nih. Ya hai. Lucu gak? Iya, tadi teman aku juga ngomong kayak Mario Bros. Gitu. Abis itu tadi aku akhirnya foto sama dia aku. Sebenarnya yang antrian aku tuh nggak terlalu panjang sih, 10 antrian guys, kalian bayangin. Jadi sebelum aku ada 10 antrian, jadi aku harus nungguin 10 orang buat selesai foto, habis itu baru aku yang foto gitu. Terus habis itu bahkan yang aku sama teman-teman aku tuh lebih lama lagi guys, 17 antrian, kalian bayangin banyak banget. Terus 17 antrian tuh kayak aku nunggu tuh ada sejam kali, yang punya aku juga hampir sejam gitu nungguinnya, lama banget kan. Tapi akhirnya seru sih fotonya sih. Terus aku tadi tuh ada bunga gitu, kayak jadi ada properti gitu, aku selalu ada bawa bunga biar dia kayak ceritanya ngasih bunga ke aku gitu. Pemaksaan. Terus habis itu pas aku foto sama teman-teman aku, kan aku foto sama teman-teman aku bertiga kan guys. Tapi tuh ada aku kan nggak mungkin aku tinggal di luar guys, nggak mungkin kan kita lagi foto dia tinggal di luar, kan kasian banget. Jadi aku suruh dia masuk juga ke ruangan foto booth, tapi aku suruh dia jongkok biar dia nggak kelihatan. Kita mam lagi cheesecake. Aku sedih banget pengen balik lagi. Terus guys, ini kan habis itu setelah foto tuh hujan. Pas hujan tuh, tapi kita tuh mau pindah ke tempat lain. Sebenarnya nggak gitu jauh, tapi karena hujan jadi tuh kita harus nyebrang dulu ke tempat yang banyak hujannya gitu kan, banyak tetesan air. Abis itu jadinya kita tuh kayak bingung gitu, kayak ini gimana nih. Jadi pas sampai perbatasan, jadi pas ada perbatasan antara kayak tempat yang masih tertutup ke tempat yang terbuka tuh ada ojek payung. Random sih sebenarnya sih, aku ceritain ojek payung sih. Kok chat kalian gak masuk ya? Masuk deh. Habis itu kayak aku bingung mau ojek payung apa enggak, karena kayak sebenarnya lumayan gede, tapi kayak sebenarnya tempatnya deket, tapi kayak karena ada hujan jadi kayak rasanya tuh bakal basah gitu kan. Akhirnya aku nggak jadi ojek payung, akhirnya aku kayak lari dengan sangat cepat biar nggak terlalu basah kan. Walaupun sebenarnya basah juga sih, kayak sepatu aku basah, rambut aku basah. Terus habis itu pas nyampe situ pun kita harus lari gitu kan. Terus habis itu pun masih kayak basah karena lantainya tuh becek kan, karena kayak gedangan air gitu kan, kayak lumayan banyak. Habis itu kita beli makan guys. Tadinya teman aku sebenarnya mau beli apa sih, aku lupa deh namanya, jukut. Kalian tahu jukut nggak? Tahu nggak jukut? Ya kan? Aku juga nggak tahu loh. Nggak ada yang tahu apa tuh jukut. Bukan keju. Apa jukut tuh apa? Coba jelasin. Pokoknya iya itu kayak rumput sih. Aku kira itu kayak kangkung goreng gitu.
bukan kangkung goreng deh, pokoknya kayak bayam goreng atau apapun gitu. Pokoknya aku nggak tahu sih itu daun apa ternyata, tapi namanya itu ada namanya jukut. Jadi kayak kalau misalnya kalian pesen tuh, kayak aku tuh kadang-kadang tuh suka dipesenin sama manajer juga ayam goreng, ada kayak sayur-sayur gorengnya gitu kan. Aku nggak mikirin sih itu sayur apa sih, tapi aku kira itu kayak lebih ke bayam goreng kan, ternyata itu namanya jukut goreng. Jadi daun-daunnya kayak lalapan tapi digoreng, tapi kayak enak banget guys. Ternyata namanya jukut. Teman aku kayak, lah nggak tahu jukut. Aku bilang ya nggak tahu guys, kayak bahasa dia tuh aku suka kurang ngerti gitu loh, kayak jukut, what is jukut, what is jukut, buat apa sih jukut. Iya bener, selada air goreng, keren, kece banget bang. Bahasa Sunda ya, enak kan jukut campur ayam goreng kan, enak banget. Aku juga kayak jadi ngiler gitu deh. Udah gitu kayak, tapi tutup tempatnya, nggak tutup sih, ada. Makasih ya Kak Cuma L, ada tapi dia lagi close order karena lagi kebanyakan yang pesen, jadi kayak bahan baku katanya habis. Udah bahan bakunya habis, terus jadinya nggak jadi pesen kan. Akhirnya kita pesen yang lain guys. Tahu gak kita pesen apa? Aku suka banget nih pesanan ini. Ih, kejunya tumpah-tumpah, oi. Tumpah kejunya. Guys, aku tumpah tapi aku masukin lagi. Aku taruh sini dulu deh. Aku taruh pinggir dulu ya. Mam. Dibilangnya pada kuah miswa. Iya guys, tahu nggak, tadi aku kayak ajakin kuah miswa gitu, sebenarnya pengen makan kuah miswa pas siang. Tapi kayak teman-teman aku tuh udah tertarik karena kita udah melewatin restoran Korea gitu. Akhirnya kita makan di restoran Korea. Terus abis itu kayak aku pesen apa ya tadi ya? Kocak banget guys. Aku pesen mie. Mie-nya kalian tuh tahu nggak sih kalau misalkan Korea tuh ada gochujang gitu. Tahu kan gochujang kan guys? Saus ala Korea. Terus abis itu aku tadi pesan itu, namanya tuh mie gochujang dingin. Sebetulnya udah agak curiga pas dia ngomong dingin. Terus tiba-tiba guys, tahu nggak itu rasanya kayak apa? Kayak asinan Bogor. Nggak tahu kenapa jadi kayak asinan Bogor ya. Pokoknya dia tuh ada kayak kolnya juga, terus ada kayak agak merah-merah juga gitu kayak asinan. Udah gitu dia pakai kimchi sih, mungkin kayak Korea dari kimchinya gitu. Tapi kayak teman-teman aku yang lain pesennya enak, cuman aku doang kayak asinan Bogor. Adik aku juga pesen nasi ayam gitu, nasi ayam manis. Dia udah kayak, sekarang dia udah punya pilihan sendiri guys. Makasih ya Kak Fai. Dia sekarang udah punya pilihan sendiri, tahu gak sih? Kayak tadi aku udah mau pesen ini dia sup rumput laut kan, tapi dia yang kayak nggak usah, dia mau pesen yang lain. Dia mau pesen, dia tadi pesennya ayam manis gitu. Kayak ternyata dia aku udah besar ya, dia udah punya pilihan sendiri ya. Gak bisa nih aku paksa-paksa lagi nih. Suka sedih gak sih kalau adik tuh berasa udah gede, kayak maunya tuh mereka kecil terus. Makasih ya Kak Cuma L. Guys, kalau aku makannya kayak agak lama gitu maaf ya, soalnya sariawan. Wah ini ultah, emang iya mam, emang iya dek. Masa, makasih ya karena Kak Beril ya kirimin Brisel. Kamu mau dipanggil Ci, mam, atau sayang? Apa aja boleh deh. Kan lihat guys, ada stroberinya tahu. Strawberry. Enak banget.
Kapan bikin sando lagi, Mam? Udah lah banget sih. Aku bikin sando tuh tahun lalu gak sih guys, pas puasa tahun lalu kan aku bikin sando. Udah setahun lebih. Enggak sih, belum setahun sih. Oh iya, aku juga tadi tau gak sih, aku makan cimol keju, bayangin. Enak banget. Cimol kejunya ada yang rasa barbecue, ada yang rasa asin pedas, kayak mantep banget. Aku pas makan cimol keju kayak this is heaven on earth, heaven in the mouth. Ya, apa-apa keju kan, aku suka keju kok. Abis itu guys, aku malamnya aku makan lagi. Seharian full makan. Malamnya makan keju cheesecake. Enak banget cheesecake-nya, tapi ini kayak versi New York cheesecake gitu. Jadi kayak dia tuh lebih tebal, lebih padat. Makasih ya Kak Cuma L ya. Lebih padat. Dan teksturnya tuh kayak empuk. Bukan empuk, kok empuk sih? Kayak daging. Pokoknya teksturnya kayak gampang dipotong gitu, kayak enak nih pokoknya, lembut banget deh. Lumer di mulut, Terus pesen coklat juga kan guys. Makasih ya Kak Cuma L. Terus guys, habis itu aku tahu gak sih, beli mochi. Karena siapa orang cewek yang ke Blok M tapi gak beli mochi, siapa? Kasih aku gak ada kan. Semua orang makan mochi kan. Terus tadi sebenarnya udah kayak muter-muter toko baju juga, lucu. Tapi kayak enggak, jangan beli dulu deh. Terlalu impulsif ya guys ya. Jadi sebenarnya makan malam juga, makan malam kayak ayam gitu. Makasih ya Franco. Ayam gitu, ayamnya ayam kayak ya ayam goreng sih, tapi kayaknya sambelnya enak. Tapi ada aku nggak makan karena aku merasa masih kenyang, jadi aku nggak makan. Ada aku yang makan. The real kayak punya tanggungan pribadi. Aku merasa jadi kayak lucu banget ya, aku merasa kayak udah punya anak gitu. Terus guys, kamu nggak tahu aku doain sambal guys. Aku suka banget loh sama sambal loh, bener-bener suka itu sama sambal. Aku tadi guys aku ini banyak banget makannya. Cheesecake kasih sambal gak ada, cheesecake kasih sambal ya, kayaknya aneh-aneh ya. Udah gitu, nih tadi aku beli mochi juga. Mochinya tapi aku belum buka sih. Aku gak mau makan sekarang sih guys, kalau makan sekarang kayak too much banget deh. Too much banget kalau aku makan semuanya. Nih guys, mochi. Mochinya mochi aku beli yang coklat strawberry. Tapi mau ngintip deh, walaupun gak mau makan, yang ngintip aja ya. Ntar kalau aku buka, kalian jangan suruh aku makan. Karena kalau kalian suruh aku makan, nanti aku kebablasan. Guys, menarik banget sumpah. Kenapa kayak gendut banget gini mochinya? Gede banget guys.
Jadi ini segini mochi semua tuh. Kalian tahu nggak sih, biasanya tuh mochi tuh kecil, tapi ini kayak gede banget. Lihat nggak guys? Gak boleh makan sekarang, gak boleh, besok. Makasih ya Sunan Nada ya. Kita makan cheesecake aja ya guys ya. No kan kalian mah gitu, selalu deh meracuni aku deh, menjerumuskan aku ke hal-hal yang tidak boleh aku lakukan. Gak boleh guys, gak boleh. Kalian tidak boleh. Aku ini harus menjaga pola hidup sehat. Pola hidup sehat, makan cheesecake malam-malam. Besok udah expired itu. Alah alasan. Besok aku makan gak kasih lihat kamu ya, biar kamu gak lihat ya. Tadi aku bikin statue lagi guys sekali. Kalau aku post lagi, kalian mau lihat lagi nggak statue aku? Mau lihat lagi nggak? Aku bikin statue sering banget ya. Aku bikin statue sehari sekali nanti. Pizza yang mana ya? Belum hafal, belum belajar. Kok kamu umurnya berapa sih? Kok kepo gitu sih mau umur koko aku? Emang kenapa kalian sama umur koko aku? Kenapa kalian kepo? Emang ada apa? Tahu deh Nona Ambon Bica-Bica. Nanti aku bikin ya Nona Ambon Bica-Bica ya. Udah guys, aku kenyang. Tuh kan aku nggak habisin kan. Aku nggak rakus kayak yang kalian bilang. Dah. I love it. Oke guys, jadi outfit check for today. Hehehe. Aku ini pakai jeans dress. Nanti kalian editin aku ya. Aku kan udah sering nih kasih kalian outfit check. Kalian tahu kan konten cewek-cewek yang dia tuh outfitnya kayak mundur, terus kayak ting gitu. Kalian ntar editin. Jadi ini aku pakai dress jeans gitu. Sebenarnya ini aku dapat dari gift udah lama, tapi aku bingung mau pakai kemana. Akhirnya aku pakai juga sekarang. Dia lumayan lucu sih, karena ada ininya, talinya di tengah. Terus sebenarnya dia tuh bisa dipitain, tapi kalau dipitain tuh kayak jadi gede banget. Terus temen aku kayak bilang kayak gede banget Cin, mumbul gitu, kayak gede banget lah. Jadinya aku udah deh, aku nggak jadi pitain tuh, kayak jadi gede gitu gak sih guys? Kayak apa nih,
tiba-tiba di tengah mumbul. Jadi aku ikat biasa aja kayak gini, walaupun kayak ini sih jadinya kayak belt taekwondo. Ini tuh taekwondo bener kan? Takut gak? Nggak takut ya? Ya, tendang. Terus kayak pakai ini, pakai topi merah. Mantulnya, mantuliti. Oke, pakai lagi. Aku kepukul di muka nih, Sin, bonyok. Masa? Mana buktinya dulu? Mana buktinya? Buka bonyoknya. Guys, aku hari ini udah seharian naik kereta sama naik MRT kan. Sebetulnya aku salut banget guys sama kalian yang tiap hari tuh naik kereta sama naik MRT. Karena menurut aku tuh capek banget loh. Kayak bukan capek doang, tapi menguras tenaga dan menguras mental. Karena kayak nungguin orang-orang stop lah, jatuh-jatuh gitu lah. Karena tuh menurut aku tuh kayak nungguin orang duduk, nungguin orang berdiri buat kita duduk, sama nungguin kita buat masuknya aja tuh lama gitu loh. Kayak aku aja tadi tuh bener-bener kayak, karena kan bawa adik aku kan guys, jadi aku tuh kemana-mana tuh gandeng adik aku. Jadi aku yang kayak, ayo cepetan jalan gitu kan. Soalnya dia tuh kayak masih terlalu baik gitu loh guys buat dunia ini. Jadi misalkan kayak kalau misalkan di kereta itu kan cepet-cepetan kan kan di stasiun kan rame, jadi kan harus cepet-cepetan masuk gerbong. Dia tuh malah kayak kalau ada orang, dia tuh malah ngasih orang, kayak dia tuh malah ngegeser gitu guys biar orang lain masuk. Ya gimana ya guys, ya kapan kita naiknya gitu kan. Udah gitu kan kayak rame banget kan guys. Dia tuh malah yang kayak nggak mencari jalan buat cepet itu, jadi dia tuh kayak jalan santai. Kayak itu kalau kata-kata orang TikTok nggak punya sense of urgency itu guys. Jadi kayak sebagai mami, aku harus mengajarkan yang dunia ini ajarkan kepada saya. Pelan-pelan ada yang namanya slow living. Aku dulu suka slow living guys, karena aku kayak suka nyantuy gitu kan. Tapi sekarang no, bukan no juga sih, tapi kayak hustle culture. Kalian tahu hustle culture gak? Do you know hustle culture? Tahu kan, itu dimana kita tuh harus kayak sebenarnya kayak orang pro kontra sih sama hustle culture. Mungkin ada yang ngomong kayak kerja terus. Hey bro, tapi menurut aku kayak nggak apa-apa sih kalau misalnya kalian emang suka halnya. Kalau kalian melakukan itu secara terus-terusan kayak ya nggak apa-apa nggak sih? Kayak yang penting kalian suka gitu loh, yang penting kalian nggak terpaksa gitu. Kalau misalnya slow living itu kan kayak pelan-pelan banget. Kalau hustle culture itu yang kayak bukan buru-buru tapi mungkin kayak padat gitu ya, jadwalnya padat. Jadi kayak abis ini ada kegiatan lagi, abis ini ada kegiatan lagi, dan kayak berbeda-beda gitu jenisnya. Tapi kayak it's okay kan guys, kalau kalian suka kayak why not. Pendapat Cici soal work-life balance. Pendapatku soal work-life balance ya, sebetulnya aku kayak nggak gimana mengulik tentang work-life balance sih. Karena menurut aku kayak asal kita enjoy semuanya kayak gas. Kayak kalau kerja terus kan bisa stres juga kan guys. Jadi kayak ya udah, kalau kalian merasa capek, kalian kayak stop aja gitu. Tapi menurut aku ya, cari kerjaan juga yang kalian tuh suka, jadi kalian tuh tidak merasa tertekan ketika mengerjakannya. Jadi kalian tuh yang kayak enjoy banget kalau kerjain, kayak oh, this is my passion, this is my job, this is my life gitu. Kayak wow. Mau ambil tisu. Sebenarnya tadi pas pagi-pagi ya guys, aku kan pengen milih baju kan. Aku tuh pengen milih baju yang ini,
pengen milih baju yang warnanya tuh lebih colorful daripada ini, kayak yang warna pink atau kayak hijau kuning gitu kan. Tapi mama aku bilang kayak, waduh, rame banget warnanya. Aku kayak, emang sengaja mah, sengaja biar kayak wow, pop banget gitu. Tapi nyatanya dunia kerja tidak seperti itu. Iya betul sih guys, dunia kerja itu memang sebetulnya kayak kadang-kadang mungkin ada orang yang kayak bekerjanya pasti sampai capek banget, tapi kayak kalian jangan lupa istirahat ya guys ya. Kalian semua layak mendapatkan istirahat yang cukup, oke? Merah sekali bibirnya. Ini sariawan guys. Apa-apa dibilang karena sariawan. Sariawan kalau ada suara dia bisa ngomong kayak apa-apa gue disalahin. Besok kerja, semangat ya yang besok kerja ya. Topinya berbulu Ci. Iya emang ini berbulu guys topinya. Biasanya nggak kelihatan berbulu ya. Tapi kalau aku istirahat aku merasa gagal. Siapa yang bilang kalian gagal karena istirahat guys? Nggak ada. Istirahat itu justru adalah momen dimana kalian tuh bisa membuat nanti pas kalian kerja lagi kalian akan semakin produktif gitu guys. Jadi kayak jangan pernah merasa bersalah karena kalian istirahat, karena istirahat itu kalian juga butuh sendiri untuk masa depan yang lebih cerah. Kalau misalnya kalian gak istirahat, kalian paksa terus ya nggak bakal kerja karena kalian udah terlanjur penat gitu guys. Jadi kayak ya kalian juga harus istirahat guys, kalian tuh manusia loh. Kerja sesuai hobi gimana? Sebetulnya mungkin ada orang yang kerjanya tuh suka sesuai hobi, ada orang yang kerja itu nggak suka sesuai hobi, kayak karena ada alasan. Kalau misalnya kerja sesuai hobi itu mungkin kayak orang yang seneng tuh bakal kayak seneng banget setiap hari ngelakuin hal yang disuka kan. Tapi ada juga orang yang kalau kerja itu nggak sesuai hobi karena dia merasa kayak kalau dia lagi stres sama kerjaannya dia maunya lari ke hobi gitu. Jadi kalau misalnya hobinya jadi kerjaan, kayak mungkin dia bakal kayak bingung nanti pas lagi misalkan lagi penat dia tuh harus ngapain gitu kan. Nggak salah juga sih guys, kayak terserah kalian, yang penting kalian bisa melakukan kerjaan kalian dengan baik aja. Hilang ada yang nyariin nggak ya? Ada, aku nyariin. Nah aku tuh kerja sering burn out. Aku juga kayak kalau misalkan lagi, sebetulnya kayak tergantung tujuan gak sih guys kalian kerjanya. Karena menurutku ya kerjaan segampang apapun, tapi kalau kalian nggak tahu kayak kalian kerjain itu buat apa tuh pasti bakal malas. Tapi kalau misalkan kalian kayak kerjaannya susah tapi kalian tuh tahu kayak kalian mau nih kerjain ini, kalian mau bikin ini bagus gitu, kalian kayak termotivasi biar kerjaannya tuh selesai, biar kerjaannya tuh kayak beres gitu kan, pasti akan selesai. Tapi kalau kalian kayak kerjaan itu cuma gampang tapi kayak buat apa nih kerjain kayak gini nih, pasti males. Jadi kayak tergantung motivasi dan tujuan kalian mengerjakan tugas itu. Netral ini pakai mie ayam. Aku suka kok mie ayam. Mantap dikasih wejangan gini Ci. Emangnya kayak wejangan guys. Aku takut terlalu emak-emak atau terlalu dosen kalau aku kasih wejangan. Makasih ya Kak Cumael. Aku tadi ada ini deh guys, ada cerita deh guys. Sumpah aku nggak tahu ini kenapa. Jadi tadi tuh aku tuh aku udah nge-line lagi. Aku nge-WA dosen aku udah dari lama kan guys. Aku udah nge-WA tuh, jadi kayak aku kumpulin progres aku. Terus kayak aku bilang, maksudnya bukan bilang, maksudnya kayak aku kirim progres. Cuman aku tahu kan kemarin-kemarin tuh lagi lebaran, jadi aku ngirim tapi udah mau lebaran. Ini sebelum lebaran sih. Maksudnya aku udah tahu ini udah deket-deket lebaran. Jadi pasti kan dia siap-siap juga buat lebaran dia dong. Gak mungkin dia kayak terus-terusan ngajar gitu kan. Jadi aku kayak kirim aja, terus aku bilang kayak kalau sekarang udah sempet boleh dikasih masukan dan saran gitu kan. Terus habis itu pas udah selesai lebaran nih kemarin-kemarin banget kayak dikasih masukan gitu kan guys. Terus kayak dibilang sudah saya kasih masukan ya gitu kan. Terus aku nanya kayak maaf Bu, terima kasih atas masukannya, tapi maaf kirimnya di mana ya, karena
nggak ada. Saya udah cek email sama cek aplikasi lain tuh juga nggak ada guys. Terus akhirnya kayak dia bilang lagi kayak ada di email saya, sudah saya kirim kan. Terus aku kayak nanya, aku ngomong ke ke teman aku tapi ya kakak kelas gitu kan. Aku bilang kayak, ini di mana ya, kok kata dosennya udah kirim tapi ini nggak ada gitu kan. Aku kayak, ini mau cek kemana lagi, karena aku tuh udah bener-bener ngecek di email tuh, aku refresh tuh nggak ada guys. Terus habis itu di yang aplikasi lain pun juga nggak ada kan. Udah gitu katanya kakak kelas aku coba aja cek di spam gitu kan, ternyata ada guys beneran di spam. Kenapa ya parah banget guys, dosen aku dibilang katanya spam. Apa emang spam? Maaf ya bu ya, tapi aku tadi nggak nyangka kalau punya ibu tuh masuk spam gitu. Menurut kalian kenapa itu? Email ibunya template berarti. Maksudnya dia template ngirimin ke anak-anak lain, maksudnya berarti kalau maksud kalian masukan aku sama masukan teman-teman aku sama aja. Terus aku ada ujian juga guys, ada ujian juga hari Selasa kan. Duh, itu aku tadi kayak kaget banget guys. Jadi tuh kayak aku itu ada satu kelas gitu kan, terus parah banget, aku udah kelas selama 6 minggu, sebulan lebih, tapi aku belum dimasukin ke grup. Parah nggak sih? Apa udah 7 minggu gitu, jadi aku nggak dimasukin ke grup. Jadi aku baru dimasukin ke grup tuh hari ini banget guys. Jadi selama ini aku tuh nggak tahu info di kelas, dan aku tuh selalu tanya ke temen aku kan. Aku tuh udah ngomong kayak aku tuh belum masuk ke grupnya, tapi tuh kan nggak di invite gitu guys. Jadi kayak akhirnya aku baru di invite hari ini kan. Terus aku pas aku di invite aku kayak kaget lah, kayak tiba-tiba dibilang kayak ini udah hamil satu pengumpulan kan. Aku kayak lah, bukan ada pengumpulan Selasa, kok tiba-tiba hamil satu? Kan kalau hamil satu dari hari ini berarti kan Senin kan. Aku kayak kaget banget guys, kayak tiba-tiba banget nih udah disuruh kumpul, padahal harusnya kan Selasa kan guys. Kayak akhirnya aku kayak chat lagi temen aku kayak, apa nih, kok tiba-tiba hamil satu aja? Terus kayak teman aku balas kayak, pekamsud. Maksudnya apa maksud gitu, kayak kok tiba-tiba hamil satu? Tapi enggak sih guys, ternyata tetap hari Selasa sih. Kayak mungkin kayak dia salah info aja kali. Dasar orang-orang salah info bikin panik. Bisa marah juga Ciput ya. Sebenarnya guys, tahu nggak sih, aku tuh ada jadwal daily mood gitu loh. Jadi aku kan ada kelas kan Selasa Rabu Kamis kan. Jadi ini aku kasih tahu dulu ya, biar kayak apa namanya sih guys, aku lupa. Yang peringatan sebelum itu apa namanya? Apa kisah gue lupa guys? Warning, bukan warning, not warning, disclaimer. Yes, disclaimer aja nih buat kalian ya guys ya. Mood aku itu tiap Senin itu lumayan kayak, Senin itu sebenarnya kayak refreshing day buat aku, malah aneh kan. Refreshing day aku malah Senin, dan kayak hari dimana aku tuh calm myself gitu. Karena biasanya minggu itu show itu bukannya stres, tapi show itu kayak penuh dengan energi, dengan euforia yang kayak sangat kayak wow gitu kan, yang kayak sangat bersemangat gitu, kayak jantungku berdetak kencang gitu kan. Tapi nggak bisa langsung kerjain kan, pas pulang pasti kan kayak capek dan masih kayak terbayang-bayang ini, cinta itu datang entah dari mana ya, lalu berkeliaran tanpa arah. Atau enggak ini apa ya, atau enggak kanvas bergambar langit yang luas, semua ku warnai biru, seperti awan yang sedang bergerak. Cobalah untuk menggambar mimpi gitu guys. Kan kadang-kadang kan kayak tercampur-campur gitu ya moodnya ya. Atau enggak kayak tiba-tiba kayak sendiri gitu. Jadi kayak aku harus kayak calm myself dulu. Kayak hari Senin aku biasa kayak istirahat tapi sambil ngerjain juga. Terus Selasa tuh aku tuh ikut kelas ini, kelas yang dimana aku tuh nggak di invite ke grupnya. Jadi aku tuh suka kesel, karena aku suka kayak jadi nggak dapet info gitu loh guys. Aku tuh suka yang kayak parah banget, aku tuh bener-bener kayak ketinggalan info. Jadi kayak aku nggak tahu gitu loh. Terus kayak pas aku masuk, makasih ya Kafa ya, pas aku hari Selasa aku tuh kayak hah,
Aku sering banget kayak gitu, kayak hah, ini kita kayak tahu nih, tiba-tiba aja kayak disuruh apa gitu kan, aku kayak gitu, atau kayak aku tahu tapi infonya tuh nggak lengkap yang nyampe ke aku, jadi aku kayak oh my god, here we go again. Aku pasti yang kayak habis selesai kelas aku pasti yang kayak ngoceh gitu kayak tuh. Habis itu kalau hari Rabu tuh menyenangkan guys, karena hari Rabu itu kelas, tapi kelas itu bareng teman-teman aku, teman-teman yang aku tuh deket gitu. Jadi kayak kita tuh di kelas tuh biasanya main tapi sambil ngerjain tugas, jadi kayak menyenangkan gitu kan. Itu kalau Rabu. Kamis itu aku ada kelas, tapi kelasnya tuh kelas one on one sama dosen guys. Menurut aku kelas ini kayak ya udah sih, kayak oke aja sih, kayak kelasnya lumayan menyenangkan. Tapi yang aku nggak suka tuh karena aku sendiri, jadi berasa tuh ngantuk banget. Dan kelas ini kalian tahu kelasnya jam berapa guys? Jam 7 pagi. Menurut aku ini tuh kayak gak masuk akal. Karena kayak sebenarnya aku suka tapi ngantuk banget, jadi kayak belum bisa mikir juga kan. Sebenarnya kayak pagi-pagi tuh aku sering banget kayak gini. Jadi kayak kalau misalkan aku kan sedangkan aku Rabu tuh kelasnya sampai malam, Kamisnya itu pagi. Jadi kayak Rabunya tuh aku tuh udah yang kayak mau pulang-pulang tepar, tapi pagi-paginya aku yang kayak setengah bangun terus aku kayak milih baju, kayak udah kayak bener-bener kayak persiapannya tuh seadanya aja gitu. Yang penting kayak bisa masuk kelas, yang penting bisa muncul depan dosen. Terus aku kayak, nah ini tuh aku tuh kerjainnya tuh sendiri, karena aku kan kelasnya sendiri kan. Kerjainnya itu nggak dipantau sama dosen sih, jadi kayak untungnya aku nggak ketemu sama dosennya setiap saat. Cuman kalau misalkan lagi pengecekan aku ketemu gitu kan. Paling kan kalau misalkan aku lagi kayak nggak sama dosen, aku kayak capek gitu, oke. Di depannya tuh pakai kayak gitu guys, yang kayak I'm so done. Kayak capek banget, tau gak sih? Terus ya hari Jumat ya, hari Jumat itu biasanya aku itu, oh my god guys, Jumat itu juga nggak free, karena Jumat tuh aku selalu ada Zoom tambahan dari kelas aku yang hari Rabu. Jadi kayak sebelnya itu karena kayak aku hari Rabu itu mungkin orang-orang tuh bisa beneran di hari Kamis kan, sedangkan aku tuh nggak bisa, karena hari Kamis itu aja aku ada jadwal buat kuliah yang one on one itu. Aku jadi kayak oh my god, ini hidup berjalan kayak tok, kayak banyak kerjaannya gitu ya, kayak pusing banget guys. Itu hari Jumat aku selalu Zoom, abis Zoom juga ada perbaikan lagi, jadi kayak abis Zoom pun ngerjain lagi. Abis itu hari Sabtunya kadang-kadang mungkin video call atau teater gitu, jadi kayak lanjut kegiatan lagi guys. Minggunya juga lanjut kegiatan lagi guys gitu kan. Sedangkan kadang-kadang di weekday juga ada teater kan, jadi kalau ada weekday ada teater tuh kadang-kadang abis dari kampus pun aku langsung ke teater gitu. Misalkan ada teater atau misalkan ada latihan gitu, atau photoshoot, atau kayak ya ngapain aja deh, kan Cikiti kan banyak ya kegiatannya ya gitu guys. Jadi kayak itulah tiap hari. Sebenarnya ada satu hari yang lumayan berkesan guys. Ini tuh hari pas aku lagi photoshoot Ramadan. Ini pas photoshoot Ramadan tuh aku tuh udah dari pagi, kita itu aku ngerjain tugas dari pagi gitu kan guys. Habis itu kayak setelah ngerjain tugas tuh ke kampus karena ada asistensi sama dosen kan. Terus pas asistensi tuh kayak sebenarnya aku tuh dapetnya tuh urusan terakhir banget, makanya aku tuh selesai tuh kayak jam 5 gitu. Udah sampai jam 5, ini masih waktu itu masih ini ya guys, masih puasa ya guys, itu macet banget. Abis aku selesai, aku kan langsung menuju ke kantor itu kayak lama banget nyampe nya guys, walaupun aku tuh dijemput sama papa aku waktu itu. Abis itu kita ada photoshoot, ada recording gitu kan. Jadi kayak pas photoshoot tuh sebenarnya kayak seneng, tapi kayak agak yang kayak agak yang udah agak malam ya, kayaknya waktunya buat tidur deh gitu. Katanya itu hari di PM suka dengan kelas sendiri. Iya guys, aku kan bilang aku suka, tapi kadang-kadang kayak capek ya gitu aja. Tapi suka lakuinnya, suka guys. Siapa bilang gak suka?
Hah? Saya bilang gak suka, maju sini. Yang pasti itu kan mood sebagai mahasiswa akhir ya guys ya. Tapi aku kayak yang pasti paling gak sabar mah lulusnya guys. Semoga cepet lulus ya guys ya. Ngerinya. Kalian kenapa kayak kompak gitu sih? Takutnya. Makanya guys, ini aku sebelum aku masuk kuliah lagi, aku harus refreshing banyak-banyak. Kita pergi ke semua tempat gitu ya guys ya. Supaya nanti kalau misalkan lagi masuk tuh kayak, kalau misalkan lagi stres gitu kayak, waduh. Ingat guys, kita bisa makan cheesecake abis ini gitu. Ingat guys, kita bisa foto ombud nanti ya abis selesai lulus ya guys ya. Tenang aja, semuanya akan berlalu guys. Tenang aja, santai. Sebenarnya guys, aku mau pamer satu barang. Nih guys, aku mau pamer ini gacha. Aku tuh beli gacha. Aku beliin buat teman-teman aku juga gachanya tadi. Tapi aku tuh pilih yang punya aku tuh Hello Kitty karena aku suka banget Hello Kitty kan. Terus tadi aku beliin punya teman aku, ada satunya kayak squishy gitu bentuk binatang. Satunya lagi burung apa bebek ya? Burung apa bebek ya guys? Kayaknya burung deh. Burung tapi dia bisa nyala gitu. Jadi kayak lampu gitu, gemes. Kalau yang ini Hello Kitty. Tapi Hello Kitty-nya bukan Hello Kitty biasa guys. Kalian yang pengen aku pasti tahu aku tuh pengen apa. Aku tuh pengen ini guys. Hello Kitty yang dia itu barang sushi. Gemes banget gak sih? Gemes. Aku tuh pengen banget yang ini, yang My Melody, karena aku suka My Melody kan guys. Sebelumnya aku tuh ada satu ini juga, satu gacha dapetnya My Melody juga. Nih guys, gacha aku yang sebelumnya ini My Melody. Terus kayak lucu aja, dia merah kan sama kayak topi aku. Terus tau gak sih guys, aku kali ini dapet lagi My Melody. Aku kayak seneng banget, gak kuat guys, seneng banget. Lihat guys. Kalian lihat. Emangnya suara aku bisa menjatuhkan HP-nya guys? Emang suara aku menjatuhkan HP-nya? Emang tadi suara aku berapa difabel? Maaf ya guys ya, kalian jatuh mulu. Kalian lihat guys, seberapa gemesnya, mukanya sama banget deh, kayak kembar mereka. Tapi yang ini versi megang strawberry, yang ini sushi, gemes kan? Sushi. Terus kayak belakangnya agak kayak glossy gitu karena kayak ini kan udang ya, ebi fry. Dia kayak, lihat barang aku gemes. Desibel lo kok difabel sih. Sorry ya. My Melody. Aku suka banget My Melody tau guys. Kalian kalau tanya karakter favorit aku di Sanrio tuh My Melody. Kenapa gak Hello Kitty? Karena aku suka aja My Melody gitu guys, gemes, kayak panjang gitu kupingnya kayak. Apalagi kadang-kadang dia juga ada yang version agak pink gitu kan My Melody-nya, kan itu gemes banget menurut aku. Ya guys, tenang guys, mau baca podium. Kok podiumnya gak muncul? Kebiasaan deh. Kenapa sih? Kalau dibaca gak muncul, gak jelas. Gila. Ini baru muncul loh bro. Mantap. Kita baca ya. Sebenarnya ada 21 doang sih guys. Kita bacanya aja yang 21. Ada Bang Boy, makasih ya. 20 ada Kak Panji Gumilang, makasih ya. 19 ada Kak Gagan Solih, makasih. Kenapa ada Kak Muhammad Fahri, makasih loh. 17 ada Kak Gyojuvi, makasih ya. Ke-16 ada Kak Haza WR, makasih ya. 15 ada Kak Vincent, terima kasih banyak. 14 ada Kak Atifa Ardel, makasih ya. Ke-13 ada Kak Farkois, makasih. Ke-12 ada Kak Andre Wijaya, makasih ya. 11 ada Kak Silpi, makasih loh. 10 ada Kak Suriana Debarvinsyah.
Sebenarnya ada Kak Nakaberio. Terima kasih banyak. Kemudian ada Kak Fai, makasih ya. Ketujuh ada Kak Sahrul. Keenam ada Kak Stefan Jordan, makasih. Kelima ada Kak Kim Kim, makasih ya. Keempat ada Kak Franco. Ketiga ada Kak Farel Abinaya, makasih banyak. Kedua ada Kak Fatih Ahmad, makasih. Dan yang pertama ada Kak Cuma L, makasih ya. Foto dong. Fotoin dong guys, please kalian. Kalau kali ini kalian boleh klip karena aku mau semua orang tahu kalau aku suka My Melody guys. Sumpah gemes banget, segemes itu guys. Please sebarkan ini ke seluruh dunia kalau My Melody itu lucu banget, tau gak sih guys. Kalian yang gak suka My Melody boleh sini datang ke aku, berdebat sama aku kalau semua orang harus suka My Melody. Ini aku udah bukan di tahap pujuk lagi guys, aku di tahap pemaksaan ini. Bukan Teh Melody ya guys ya, bukan Teh Melody, My Melody. Bener-bener kalian tersalah info lagi. Udah guys, aku mau bubar dulu. Dadah semuanya, terima kasih.